Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Selamat datang dalam ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Anak-anak, kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Saat ini kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita semuanya mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita dan juga kita persiapkan persembahan kita. Kita mulai ibadah kita. Silakan berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan kidung pujian It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Kita ulangi pujian ini. It's good to see you here with me. Ayo adik-adik kita menyanyi dengan sukacita. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita bergembira. Kita punya Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Dia selalu memelihara kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu memberikan kita kesehatan. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan, kita bergembira bersama-sama. Kita menyanyikan, mari kita bergembira, mari. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah. Adik-adik, kita sering lupa sama Tuhan. Kita lebih sayang sama HP kita daripada berdoa sama Tuhan. Kita lebih sayang main game, nonton film daripada membaca Alkitab. Itu semua membuat Tuhan Yesus sedih. Mari adik-adik, kita mengakui untuk setiap sikap kita, perbuatan kita yang sering membuat Tuhan Yesus sedih. Saat ini dengan kidung pujian Bila Ku Renung Dosaku, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Semuanya mari kita bersikap doa. Sambil kita menyanyikan pujian ini, kita berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku,
kita sudah mengakui dosa kita kepada Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah daripada Tuhan. Mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-38. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38, firman Tuhan. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberikan kepada kamu pengampunan dosa. Amin. Kita akan bermazmur bagi Allah, kita bermazmur secara bergantian. Silakan membuka Alkitabnya dari Mazmur pasalnya yang ke-86, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur pasalnya yang ke-86, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Sudah? Kalimat yang keluar akan dibacakan oleh perempuan dan kalimat yang ke dalam akan dibacakan oleh laki-laki. Kita mulai. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Peter Paimbonan. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita menyanyikan kidung pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman
kepada Bapak Guru Peter dengan kasih disilahkan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah ini yang Tuhan sudah boleh anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, di hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati kami Tuhan, biarlah oleh Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti apa arti dan makna firman-Mu sebentar ketika kami baca. Bahkan kalau boleh Tuhan, kami boleh memaknai dalam seluruh kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi dan shalom. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur karena kita boleh bertemu walaupun itu hanya melalui media online ini. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini adalah lanjutan dari cerita minggu lalu. Ada yang ingat cerita minggu lalu? Ayo coba diingat. Sudah ada yang ingat? Cerita minggu lalu yaitu Adam dan Hawa telah meninggalkan Taman Eden. Adam dan Hawa menjalani hidupnya yang sangat berbeda ketika mereka masih ada di Taman Eden. Mereka harus bekerja keras dan berkeringat untuk mendapatkan makanan. Tetapi Tuhan tetap melindungi mereka dari bahaya. Sudah ingat toh? Kita akan lanjut dengan cerita yang baru, yaitu Kain dan Habel. Apa ceritanya? Kain dan Habel. Silakan disimak dengan baik. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Kain dan Habel. Kain kakaknya bekerja sebagai petani dan Habel adiknya bekerja sebagai gembala. Suatu hari Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Demikian juga Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Dan Tuhan mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Karena Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, maka Kain marah. Hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Marah bukan solusi. Tetapi seharusnya Kain melakukan introspeksi terhadap dirinya, lalu memperbaiki hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Apa yang menyebabkan sehingga persembahannya ditolak? Tetapi ternyata bukan itu yang dilakukannya. Kain marah karena iri hati. Ingat, dosa iri hati adalah dosa yang kelihatan remeh, tetapi sesungguhnya amat berbahaya karena selalu mengakibatkan dosa-dosa yang lain. Kain marah. Lalu Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?"
jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintipmu di depan pintu. Ingat, dosa mengintipmu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain mengabaikan teguran Tuhan. Tuhan menegur Kain. Dosa digambarkan sebagai binatang buas yang siap menerkam orang yang tidak mau berbuat baik. Makin kita tidak mau berbuat baik, makin kita membuka diri terhadap dosa. Kain sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa terhadap teguran Tuhan, dan ia meneruskan rencana jahatnya. Kain terus melaksanakan niatnya. Karena itu Kain mengajak adiknya pergi ke padang, dan setelah sampai di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuhnya. Dia membunuh Habel. Ingat, cara mati seseorang tidak selalu ada hubungannya dengan hidup orang itu. Orang benar tidak selalu mati dengan baik. Orang jahat tidak selalu mati secara mengerikan. Kain mengajak Habel berbincang-bincang, tetapi lalu membunuhnya. Ini merupakan suatu kemunafikan. Seringkah kita bersikap seperti itu? Atau pernahkah kita bersikap manis dengan tujuan yang jahat? Setelah Kain membunuh Habel adiknya, Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Lalu dia menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kain di sini berdusta. Kain melawan Tuhan. Dari dosa-dosa Kain ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa suatu dosa selalu menarik kita kepada dosa yang lain. Karena itu, kalau setan berkata kepada kita, "Berbuatlah dosa ini sekali saja," jangan kita percaya kepadanya. Kain sudah melakukan 4 dosa, 4 kesalahan. Yang pertama, iri hati, lalu marah. Yang kedua, mengabaikan teguran Tuhan. Yang ketiga, membunuh. Dan yang keempat, dia berbohong. Dia berdusta. Tuhan bertanya kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat ini kepada adikmu? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah." Allah melihat dan tahu pembunuhan itu dan menjadi murka kepada Kain. Tidak ada orang yang melihat pembunuhan itu, tetapi Allah melihat. Allah melihat darah Habel yang dicurahkan oleh Kain, dan itu menyebabkan Allah bertindak untuk menghukum Kain. Allah lalu memberikan hukuman kepada Kain. Kain dikutuk. Ya. Tanah yang diolah tidak memberikan hasil yang baik. Dan ini merupakan hukuman yang berat untuk Kain karena ia adalah seorang petani. Kain menjadi pelarian dan pengembara. Ini berarti bahwa Kain tidak akan aman dimanapun juga. Setiap orang yang bertemu dengannya akan membunuhnya. Di sini kita dapat melihat lagi adik-adik bahwa dosa selalu mengakibatkan penderitaan. Karena itu jangan sembarangan berbuat dosa. Bagaimana tanggapan Kain? Kain berkata, "Hukumanku lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Kain menganggap bahwa Allah kejam. Kain menganggap Allah itu sangat kejam. Kenapa?
Karena Allah dirasa bahwa dia mau memberikan hukuman yang terlalu berat. Kata Kain, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Kain takut dibunuh. Tetapi Tuhan menjawab, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh dan barang siapa yang bertemu dengan dia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak ada penyesalan dalam kata-kata Kain. Ia hanya mengeluh karena beratnya hukuman yang harus ia tanggung. Tetapi ia sama sekali tidak menyesali dosanya. Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga menganggap Allah itu kejam karena memasukkan orang-orang berdosa secara kekal ke dalam neraka. Tetapi kitab suci jelas mengatakan bahwa Allah itu adil dan bahkan Allah itu kasih. Kalau ia menghukum dosa dengan berat, itu justru karena keadilannya dan sekaligus karena kesuciannya yang begitu hebat, sehingga ia sangat membenci dosa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mau merasakan kekejaman Allah atau keadilan Allah, maka datanglah dan percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian, semua dosa kita pasti diampuni dan Tuhan pasti menolong kita, bahkan Dia tidak menghukum kita. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan memberkati. Ya, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ya, semua perhatikan sambil diikuti saya membacakannya. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana
Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkannya, dan lebih berbahagia kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita meresponi dengan menyanyikan kidung pujian Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sudah memberikan segala yang kita punya, yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Sambil kita memberikan persembahan, dengarkan nats persembahan dari Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-23. Mazmur pasalnya yang ke-50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi Berilah Yang Baik. Pujian ini berilah yang baik sambil kita memberikan persembahan. Berilah
yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati Kau selamanya. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang lagi tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk waktu sesaat lamanya yang Tuhan sudah boleh karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh diberitakan pada saat ini. Biarlah firman-Mu boleh tinggal di dalam loh hati kami masing-masing, bahkan boleh kami jadikan sebagai suluh teladan dalam seluruh kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa melalui ibadah ini kami anak-anak-Mu boleh dilibatkan lagi dalam pelayanan-Mu melalui persembahan. Berkati persembahan yang kami sudah berikan Tuhan, biarlah boleh digunakan untuk pelayanan-Mu di jemaat kami, Jemaat Silo Campagaya. Berkati berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami, khususnya kepada orang tua kami yang senantiasa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan berkati sehingga berkat-berkat Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami semua. Bapa dalam surga, melalui doa syafaat ini juga Tuhan kami bersyukur, berterima kasih bahwa kami semua boleh melewati pendidikan kami dalam bangku pendidikan dalam berbagai jenjang, sehingga kami boleh menerima rapor dengan hasil yang baik sesuai dengan apa yang kami inginkan ya Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kemampuan, pengetahuan yang boleh Tuhan anugerahkan sehingga semuanya kami boleh lalui dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, jemaat kami, Jemaat Silo Campagaya yang boleh menikmati pertambahan usia. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, kemampuan, kesehatan, sehingga lewat pertambahan usia ini ia senantiasa merasakan berkat-berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan media online ini. Tuhan senantiasa berkati dalam mempersiapkan semuanya ini, sehingga media online ini senantiasa Tuhan berkati dan dapat kami pakai dengan baik semua alat-alat yang digunakan, bahkan pelayan-pelayanan-Mu yang boleh mengedit video ini sehingga boleh digunakan saat ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin mengalami sakit penyakit. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, menjamah bagian-bagian tubuhnya yang sakit, sehingga melalui jamahan Tuhan ia boleh mengalami berkat kesembuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah, bahkan secara khusus kami di kota Makassar ini. Tuhan berkati pemimpin kami, biarlah boleh memimpin dengan baik dan bijaksana, dan di dalam kota ini nama Tuhan senantiasa dipuji, dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk masa-masa pandemi sekarang ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang terkapar di rumah sakit. Tuhan beri kesembuhan sehingga boleh sembuh dari penyakitnya, dan nama Tuhan di dalamnya dipuji, dimuliakan. Bapa dalam surga, ini kami yang datang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Silakan berdiri. Mari mendengarkan petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita 1 minggu ke depannya. Adik-adik silakan membuka kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-86.
Mazmur pasalnya ke-86, ayatnya yang ke-11, kita baca secara bersama-sama. Firman Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita memberikan apa yang kita punya? Tenaga kita, tubuh kita, pikiran kita, waktu kita untuk Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Kita menyanyi, sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Menutup ibadah kita, mari kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami, terima kasih Tuhan. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk kembali, mari mengucap syukur untuk ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.